Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang agroekosistem, yaitu dampak lingkungan dan praktik pengelolaan pertanian. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Wilda Astriani Siregar dengan nomor NPM 19.053.13.010. Saya berada di Prodi Agribisnis di Fakultas Pertanian di Universitas Tamasiswa Padang. Nah, di pembahasan kali ini kita ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pertanian organik. Yang kedua, beberapa masalah tentang analisis perbandingan. Yang ketiga, keanekaragaman hayati. Dan keempat, penggunaan energi dan emisi GRK. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pertanian organik. Di pertanian organik, kita mengenal bahwa pertanian organik ini mengacu pada sistem pertanian yang melarang penggunaan bahan kimia pertanian seperti pupuk dan pestisida sintetis dan penggunaan genetically modified organisms atau GMO, serta banyak senyawa sintetis yang digunakan sebagai bahan tambahan makanan, misalnya pengawet, pewarna. Dan pertanian organik diatur oleh badan kelembagaan internasional dan nasional yang mengesahkan produk organik dari produksi hingga penanganan dan pemrosesan. Pertanian konvensional dapat mengadopsi pendekatan pengelolaan dengan input rendah dan ramah lingkungan, seperti dalam sistem dengan pengurangan atau tanpa pengelolaan tanah, atau pertanian pengelolaan hama terpadu. Namun, fakta bahwa pertanian organik diatur secara ketat akan memungkinkan perbandingan yang lebih baik dari kinerja sistem pertanian dengan tanpa ikut agrokimia. Dan dengan atau tanpa penerapan praktik manajemen tertentu, kesulitan utama dalam perbandingan adalah definisi kabur dari praktik konvensional yang berkisar dari polikultur tradisional hingga monokultur industri tinggi. Di pertanian organik ini ada beberapa unsur. Yang pertama, prinsip organik. Organic agriculture adalah sistem produksi yang menjaga kesehatan tanah, ekosistem, dan manusia. Ini bergantung pada proses ekologi, keanekaragaman hayati, dan siklus yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Daripada penggunaan input dengan efek merugikan, pertanian organik menggabungkan tradisi, inovasi, dan sains untuk memberi manfaat bagi lingkungan bersama dan mendorong hubungan yang adil serta kualitas hidup yang baik untuk semua yang terlibat. Dewan Standar Organik Nasional (NOSB) mendefinisikan pertanian organik sebagai berikut. Pertanian organik adalah sistem manajemen produksi ekologis yang mempromosikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Ini didasarkan pada penggunaan yang minimal dari input di luar pertanian dan pada praktik pengelolaan yang memulihkan, menjaga, dan meningkatkan harmoni ekologis. Pertanian organik bergantung pada sejumlah praktik pertanian yang memanfaatkan siklus ekologis sepenuhnya. Dalam sistem pertanian organik, kesuburan tanah ditingkatkan dengan rotasi tanaman, tumpang sari, polikultur, tanaman penutup, dan mulsa. Pengendalian hama dilakukan dengan menggunakan teknik tanam yang tepat, pengendalian biologis, dan pestisida alami. Pengendalian gulma, dalam banyak kasus masalah fokus utama untuk pertanian organik dikelola dengan rotasi yang tepat. Waktu penyamaian, penanaman mekanis, mulsa, tanam. Nah, pertanian organik harus dipandu oleh 4 prinsip. Yang pertama, kesehatan. Kesehatan ini sangat penting bagi pertumbuhan tanaman, yaitu pertanian organik harus menopang dan meningkatkan kesehatan tanah, tumbuhan, hewan, manusia, dan planet sebagai satu dan tak terpisahkan. Yang kedua, ekologi. Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi yang hidup. Peningkatan bahan organik tanah bekerja dengannya meniru dan membantu melestarikannya. Yang ketiga, keadilan. Pertanian organik harus dibangun di atas hubungan yang memastikan keadilan terkait dengan lingkungan bersama dan peluang hidup. Yang keempat, perawatan. Pertanian organik harus dikelola dengan hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan serta lingkungan. Nah, IVOIM berpendapat bahwa pertanian organik adalah sistem manajemen produksi holistik yang mempromosikan
dan meningkatkan kesehatan agroekosistem termasuk keanekaragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Sistem produksi organik kemudian dirancang untuk yang pertama, meningkatkan keanekaragaman hayati dalam keseluruhan sistem, yang kedua, meningkatkan aktivitas biologi tanah, yang ketiga, menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang, yang keempat, mendaur ulang limbah tanaman dan hewan untuk mengembalikan nutrisi ke tanah, yang kelima, mengandalkan sumber daya terbarukan dalam sistem pertanian yang terorganisir secara lokal, yang keenam, mempromosikan penggunaan tanah, air, dan udara yang sehat serta meminimalkan segala bentuk polusi yang mungkin ditimbulkan. Nah, yang kedua itu ada asal-usul dan situasi sekarang. Maksudnya itu, penggunaan pertama dari kata organik telah dianggap berasal dari Walter Northburn, penulis Look to the Land, sebuah buku berpengaruh yang diterbitkan pada tahun 1940 di Inggris. Di dalamnya yang menguraikan gagasan pertanian sebagai berikut, yaitu keseluruhan organik. Di mana maksudnya ini, pertanian harus dilakukan sebagai proses yang lengkap secara biologis. Istilah organik itu dalam arti misalnya aslinya, menggambarkan pendekatan holistik pada pertanian, memelihara keanekaragaman, memelihara kesehatan tumbuhan dan hewan yang optimal, dan mendaur ulang nutrisi melalui interaksi biologis yang saling melengkapi. Sejak tahun 1990, dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kualitas pangan, maka gerakan pertanian organik tersebut mendapat perhatian konsumen dan telah mengalami regulasi kelembagaan nasional dan internasional. Menurut data IFAOM terbaru, terdapat 32,2 juta hektar lahan pertanian organik, termasuk areal in conversion. Wilayah dengan lahan pertanian organik terluas adalah Oseania, yaitu sebesar 12,2 juta hektar sampai 32,8%. Yang kedua ada Eropa, yang ketiga ada Amerika Latin. Negara yang memiliki lahan pertanian organik paling banyak adalah Australia, Argentina, dan Amerika Serikat. Perlu dicatat bahwa sulit untuk membandingkan angka-angka yang berasal dari berbagai negara. Sebagian besar wilayah di Australia adalah lahan penggembalaan yang digunakan untuk pengembalaan dengan intensitas rendah. Oleh karena itu, 1 hektar organik di Australia tidak secara langsung setara, misalnya tidak memiliki produktivitas yang sama menjadi 1 hektar organik di negara Eropa. Menurut data yang dikumpulkan dari Wheeler dan Yousefi, penggunaan lahan utama dalam pertanian organik di seluruh dunia sebagai persentase dari total luas organik global adalah sebagai berikut. Yang pertama, 5% tanaman permanen. Lahan yang ditanami tanaman tidak perlu ditanami kembali setelah setiap panen, seperti kakao, kopi. Kategori ini mencakup semak berbunga, pohon buah-buahan, pohon kacang, dan tanaman merambat, tetapi tidak termasuk pohon yang ditanam untuk mendapatkan kayu atau tidak yang ditanam untuk mendapatkan kayu. Yaitu yang kedua, 13% lahan subur. Lahan yang digunakan untuk tanaman sementara, padang rumput sementara untuk memotong rumput atau padang rumput, pasar dan kebun dapur, dan lahan untuk sementara waktu. Yang ketiga, 30% padang rumput permanen. Lahan digunakan secara permanen 5 tahun atau lebih untuk tanaman pakan herba, baik yang dibudidayakan atau tumbuh liar. Yang keempat, 52% lahan bersertifikat dan penggunaannya tidak diketahui tetapi di mana produk liar dipanen. Nah, kita masuk ke sub-pembahasan yang kedua, yaitu beberapa masalah tentang analisis perbandingan. Seringkali pendekatan yang berbeda untuk analisis sistem pertanian digunakan oleh para ahli yang berbeda, membuat perbandingan temuan menjadi sulit. Ini terutama benar berkaitan dengan bagaimana batasan sistem pertanian didefinisikan. Selain itu, sistem pertanian mungkin memiliki karakteristik geografis, iklim, dan tanah yang berbeda, tanaman yang berbeda, sistem rotasi yang berbeda. Studi perbandingan cenderung berfokus pada tanaman tertentu. Dalam waktu singkat, menyederhanakan fokus analisis sistem pertanian melalui analisis komoditas tunggal versus keseluruhan produktivitas pertanian, mengandung risiko kompromi pemahaman tentang realitas kompleks dan penyediaan informasi yang tidak lengkap. Nah, di mana subpembahasan yang kedua ini terdiri dari beberapa unsur lagi. Yang pertama, erosi tanah dan bahan organik tanah.
erosi tanah dan hilangnya soil organic matter. Dengan konversi ekosistem alami menjadi pertanian permanen adalah konsekuensi pertanian paling penting dan dipelajari dan didokumentasikan secara intensif. Yang kedua, sifat kimia tanah. Dalam percobaan 8 tahun di lembah Sacramento, California, menemukan bahwa peralihan dari pertanian konvensional ke organik meningkatkan kesuburan tanah dengan meningkatkan cahaya organik tanah dan kumpulan nutrisi yang tersimpan. Di Eropa, studi lapang Swiss selama 21 tahun pada tanah Loess menganalisis kinerja agronomi dan ekologi dari sistem pertanian biodinamik, organik, dan konvensional. Yang ketiga, pencucian nitrogen. Pupuk nitrogen merupakan kunci penting dalam pertanian konvensional yang intensif. Namun, penggunaannya ternyata menjadi penyebab utama kekhawatiran terkait pencemaran lingkungan. Sumber utama polusi nitrogen berasal dari pupuk pertanian berbasis nitrogen, yang penggunaannya diperkirakan akan berlipat ganda atau hampir 3 kali lipat pada tahun 2050. Proporsi nitrogen larut jauh ke dalam air tanah yang akhirnya mempengaruhi kesehatan manusia. Sedangkan nitrogen terlarut lainnya menguap, misalnya NOx, untuk meningkatkan GRK. Menimbang bahwa nitrous oksida adalah GRK yang paling kuat dan mengingat masalah lingkungan terkait dengan produksi dan penggunaan pupuk sintesis. Yang keempat, penggunaan air dan ketahanan terhadap kekeringan. Efisiensi penggunaan air ditentukan oleh jumlah tanaman yang dihasilkan dibagi menjadi dengan jumlah air yang digunakan. Beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam pertanian organik telah diusulkan, termasuk mengurangi penguapan melalui pengelolaan tanah minimum, mulsa menggunakan varietas yang lebih hemat air, dan mendorong perubahan iklim mikro untuk mengurangi kebutuhan air tanaman. Yang kelima, potensi sistem pertanian yang dikelola secara organik untuk beroperasi sebagai penyimpan karbon dan berkontribusi pada pengurangan GRK. Menurut Smith et al., banyak praktik pertanian yang berpotensi memitigasi emisi GRK seperti peningkatan pengelolaan lahan pertanian dan pengembalaan pemulihan lahan terdegradasi dan budidaya tanah organik, dan menunjukkan bahwa tingkat penurunan GRK saat ini jauh di bawah potensi teknis dari praktik pertanian tersebut. LAM memperkirakan bahwa manajemen strategis tanah pertanian yang berpindah dari tanpa olah ke pertanian tanpa olah, juga dikenal sebagai pengelolaan tanah konservasi tanpa olah tanah atau pengolahan tanah di punggung bukit, memiliki potensi untuk mengurangi emisi bahan bakar fosil sebesar 0,4 sampai 1,2 GTC tahun. Yang keenam, ada ekologi tanah, keanekaragaman hayati, dan pengaruhnya terhadap pengendalian hama. 1 hektar tanah berkualitas tinggi mengandung rata-rata 1.300 kg cacing tanah, 1.000 kg arthropoda, 3.000 kg bakteri, 4.000 kg jamur, dan banyak tumbuhan dan hewan lainnya. Transisi ke pengolahan tanah organik dapat menguntungkan keanekaragaman hayati tanah. Dalam konteks ini juga perlu diperhatikan bahwa SOM memainkan peran penting dalam meningkatkan keanekaragaman hayati. Pembahasan yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati mengacu pada jumlah varietas dan variabilitas organisme hidup di lingkungan tertentu. Ini mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan di antara ekosistem. Konsep tersebut juga mencakup bagaimana keragaman ini berubah dari satu lokasi ke lokasi lain dan seiring waktu. Penilaian keanekaragaman hayati seperti evaluasi jumlah spesies di suatu kawasan atau penggunaan bioindikator yang lebih terjangkau dapat membantu dalam memantau aspek-aspek tertentu dari keanekaragaman hayati. Bahkan jika perhatian terus diberikan pada prosedur perbandingan dalam keanekaragaman hayati, jangka juga jatuh keanekaragaman hayati tanaman dan hewan dipelihara dan strategis pengelolaan pertanian itu sendiri. Nah, yang pertama itu pertanian organik dan keanekaragaman hayati. Sebuah meta-analisis yang luas oleh Bangson et al. Menunjukkan
bahwa pertanian organik sering memiliki efek positif pada kekayaan spesies dan kelimpahan 53 dari 63 studi yang dianalisis menunjukkan kekayaan spesies yang lebih tinggi dalam sistem pertanian organik. Tetapi berbagai efek mempertimbangkan kelompok organisme dan landscape yang berbeda. Bengson DKK menyatakan bahwa efek positif dari pertanian organik pada kekayaan spesies dapat diharapkan pada landscape pertanian dikelola secara intensif, tetapi tidak pada landscape skala kecil yang terdiri dari banyak biotop lain serta lahan pertanian. Sebuah tinjauan literatur yang dilakukan oleh Hall et al. Menegaskan efek positif dari pertanian organik terhadap keanekaragaman hayati, tetapi penulis menunjukkan bahwa manfaat tersebut dapat dicapai juga oleh pertanian konvensional jika dikelola dengan hati-hati. Yang kedua, keanekaragaman hayati dan landscape. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa heterogenitas landscape merupakan faktor kunci dalam mempromosikan keanekaragaman hayati di landscape pertanian. Landscape mozaik mungkin mendukung lebih banyak spesies di wilayah tertentu hanya karena landscape tersebut memiliki lebih banyak habitat. Sistem pertanian organik menghasilkan lahan dan kompleksitas pertanian lebih besar daripada pertanian yang menggunakan sistem non-organik. Menemukan bahwa spesies tanaman dalam pertanian gandum memberikan kontribusi terbesar terhadap total kekayaan spesies pada skala meso atau antar ladang. Beberapa ahli berpendapat bahwa karena banyak pertanian organik seringkali merupakan unit yang terisolasi, tertanam di lahan pertanian dan organik yang dikelola dengan tingkat pestisida dan input pupuk konvensional, menawarkan tingkat heterogenitas habitat yang relatif rendah. Hal ini dapat mengurangi manfaat yang ditawarkan oleh pertanian organik maupun oleh spesies. Yang ketiga, keanekaragaman hayati dan pengendalian hama. Salah satu ciri utama intensifikasi pertanian adalah meningkatnya spesialisasi dalam proses produksi, yang mengakibatkan penurunan jumlah spesies tanaman dan ternak yang mengarah ke pertanian monokultur dan intensif. Di sisi lain, telah dibuktikan bahwa peningkatan keragaman genetik tanaman dapat memainkan peran penting dalam pengelolaan hama dan pengendalian penyakit tanaman, serta meningkatkan layanan penyerbukan dan proses tanah misalnya. Menunjukkan bahwa heterogenitas tanaman merupakan salah satu cara yang mungkin untuk mengatasi masalah kerentanan tanaman monokultur terhadap penyakit. Melestarikan struktur ekologi landscape, misalnya pagar tanaman, semak herba, tumpukan kayu, berarti juga melestarikan fungsinya sebagai tempat berlindung bagi organisme bermanfaat yang dapat memberikan layanan bermanfaat bagi pertanian. Sebaliknya, pengurangan struktur ekologi dan menyebabkan fragmentasi habitat menghasilkan penurunan yang signifikan dalam keanekaragaman hayati lokal dan dampaknya dalam pengendalian hama secara biologis. Nah, itu dia pembahasan dari materi kita hari ini, yaitu tentang agroekosistem dan tentang pertanian organik. Jika ada kata-kata saya yang salah atau pemahaman yang sulit dimengerti, saya harap bisa maklum. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.